adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Walaupun di tengah pandemi kayak gini, kita tetap harus jaga kesehatan. Hari ini Cici Astri akan memimpin pujian lagu Selamat Pagi Bapak. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Bapa, berkati acara ibadah kami ini dari awal hingga akhir, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, mari kita lanjut, angkat pujian kita, I Love You Jesus, Deep Down in My Heart. Down in my heart.
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sambil menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk berkumpul ibadah pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan selalu menjadi panutan dalam hidup kami Bapa. Bapa, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat siang adik-adik. Siang hari ini Cici harap semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat ya. Nah, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita sudah menyanyi bareng, kita sudah gerak-gerak badan kita bareng-bareng ya. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengar cerita firman Tuhan ya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini Cici mau ambil dari sebuah tokoh ya. Nah, tokoh ini benar-benar sudah terkenal banget sih ya. Jadi adik-adik pasti udah pernah dengar semua. Nah, Cici harap ini kelihatan ya. Nah, kita akan dengar cerita dari tokoh yaitu Ayub. Nah, Ayub ini pasti semua udah pernah dengar ceritanya, apa yang dia alamin. Nah, tapi kita mau belajar sesuatu hal yang penting yang Ayub lakukan ketika dia mengalami semuanya itu, ya. Oke, kita next. Nah, Ayub ini siapa sih? Nah, Ayub ini adalah seorang yang saleh dan jujur. Ya, ini ada di Ayub pasal pertama. Jadi dia adalah seorang yang saleh dan jujur, hidupnya benar di mata Tuhan, dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan juga dalam firman Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Jadi benar-benar Ayub ini hidupnya sangat takut sama Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan. Ya, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, itu yang Alkitab tulis dalam Ayub pasal pertama. Nah, suatu ketika Ayub ini pun juga sebenarnya dia punya sebuah keluarga yang lengkap ya. Cici tulis ini before and after karena nanti akan ada sesuatu yang iblis lakukan ya. Iblis lakukan dan Tuhan izinkan untuk Ayub menerima itu ya. Nah, sebelumnya selain tadi dia adalah orang yang saleh dan jujur, dia orang yang benar di mata Tuhan, berarti kan dia orang baik ya. Nah, sebelumnya dia itu juga punya yang pertama, dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, jadi keluarganya banyak ya dan lengkap gitu ya. Lalu dia juga punya, wah ini banyak banget loh adik-adik loh. Di zaman dulu dia punya 7.000 kambing domba. Dia punya 3.000 unta. Dia punya 500 pasang lembu, 500 pasang. Dan dia juga punya pekerja yang banyak. Ya, ibaratnya karyawannya banyak. Iyalah ya, ini hewan ternaknya bener-bener ribuan gitu ya. Siapa yang mau jagain gitu ya kalau dia nggak punya pekerja-pekerja yang banyak. Nah, kalian juga bisa bayangin luas sekali tanah yang dia punya untuk menampung semua hewan-hewannya ini dan pekerja-pekerjanya. Nah, Ayub ini memang menjadi salah satu orang terkaya di negerinya saat itu. Ya, jadi Ayub ini punya kehidupan yang lengkap. Selain dia punya harta, dia punya keluarga, dia juga hidupnya benar di mata Tuhan, benar-benar udah tidak ada cacat dan celah, gitu ya. Nah, suatu ketika iblis ini menguji kesalehannya Ayub, ya. Jadi dan Tuhan izinkan itu. Jadi iblis mau tahu nih kalau misalnya dia apa-apain gitu sama iblis, misalnya hartanya hilang atau kayak gimana, dia tetap memuji Tuhan gak ya? Dia tetap hidup jujur di mata Tuhan gak ya? Tetap hidup saleh di mata Tuhan gak ya? Jadi itu yang iblis mau uji. Nah, apa yang dilakukan iblis? Yang pertama, anak-anaknya meninggal. 10 anaknya, gak tanggung-tanggung, bukan 1, bukan 2 ya. Yang kedua, hartanya hilang, hewannya hilang, hewannya lenyap semuanya ya. Yang ketiga,
sakit barah yang busuk. Jadi sekujur tubuhnya itu dari atas kepala sampai ujung kaki itu ada penyakitnya, penyakit barah yang busuk, seperti mungkin kita bisa bilang yang paling gampang kayak koreng gitu ya. Jadi itu benar-benar barah yang busuk sekujur tubuhnya. Ya, bisa dibayangin yang Ayub yang tadinya hidup enak, hidup berkelimpahan gitu ya, tiba-tiba dia mengalami kemalangan yang luar biasa. Ya, bisa adik-adik bayangin, dari hidup enak dia mengalami kemalangan yang luar biasa. Tapi apa yang Ayub lakukan? Ya, biasanya nih kita kalau udah lagi enak-enak terus ditimpa sebuah kesulitan, ya biasanya manusia akan mengeluh, marah, atau bersungut-sungut. Tapi Ayub nggak kayak gitu, ya. Dengan semua yang dia alami, kemalangan yang dia alami, itu benar-benar menyedihkan ya. Keluarganya hilang, lenyap, semua kekayaannya lenyap, dan dia sendiri pun sakit. Ya. Nah, dia tidak menyalahkan Allah, tetapi dia memuji Allah. Ya. Jadi Cici pernah baca satu kalimat ya, satu quote. Kalian bisa baca di sini ya. Semoga kelihatan nih ya sama kalian ya. Orang benar tidak selalu dihindarkan dari kesulitan. Tetapi dengan iman kepada Tuhan, ia dimampukan untuk memulihkan kehancuran hatinya. Ini kalimat yang pernah Cici baca ya. Jadi mungkin ya kita dulu hidup dengan enak, tidak seperti keadaan sekarang ini, di mana-mana yang harus di rumah aja gitu ya. Kita nggak bisa pergi kemana-mana, ke gereja pun kita belum bisa gitu ya. Jadi banyak kesulitan yang kita hadapi, perubahan-perubahan yang kita hadapi dari masa sebelumnya ke masa yang sekarang ya. Tapi kita mau belajar nih dari Ayub. Kita nggak boleh namanya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih keadaannya kayak gini? Kenapa sih saya harus begini? Tapi kita mau contoh Ayub, dia tetap memuji Tuhan di dalam semua kesulitan yang dia hadapi. Kita juga bisa. Tuhan kasih kita mulut, Tuhan kasih kita suara, ya kan? Gratis, nggak pakai bayar. Nah, itu adalah alat yang paling utama untuk kita bisa memuji Tuhan. Ya, dengan mulut kita. Dimanapun kalian berada, kalian bisa. Di rumah, di kamar mandi, atau dimanapun, itu kalian bisa lakukan. Ya, dan itu benar-benar gratis. Nggak usah bayar. Itu fasilitas yang Tuhan kasih. Nah, apa sih kalau yang Cici rasain ya, ketika, ini kan masa-masa yang sangat-sangat sulit juga ya, Cici juga harus di rumah gitu ya, setiap saat gitu ya. Sekarang kerja pun juga nggak bisa ke kantor gitu kan. Kita bisa benar-benar setiap pagi atau setiap malam kita bisa benar-benar menggunakan mulut kita ini untuk memuji Tuhan. Daripada kita ngeluh, Tuhan kenapa sih saya harus begini? Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begitu? Ya kan? Nah, orang benar pun tidak akan terhindar dari kesulitan. Semuanya pasti pernah menghadapi kesulitan. Tapi kita orang-orang yang percaya sama Tuhan tidak boleh marah sama Tuhan, tidak boleh bersungut-sungut sama Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, ya. Seperti itu, kita harus hidup berbeda. Nah, ada satu ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Selagi kita masih banyak nih ya, otak kita masih berfungsi dengan baik, kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih punya memori yang banyak. Nah, kita isi dengan firman Tuhan. Walaupun Cici sama Koko nih nggak bisa tes kalian nih tiap hari Minggu nih, nggak bisa ayat hafalan siapa ya yang hafal, itu nggak bisa memang nih keadaan sekarang ya kan, lagi online. Tapi Cici percaya adik-adik harus tahu nih, kalau ayat hafalan atau ayat firman Tuhan yang masuk, yang kita ingat, itu benar-benar akan sangat berguna ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ke depannya. Ya, itu Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk kita tahu nih, oh firman Tuhannya seperti ini. Oh, kita tahu nih Tuhan maunya seperti ini. Itu dari mana? Dari pengetahuan kita akan firman Tuhan. Ya, dari kecil kita harus tetap
harus rajin bener-bener hafalin namanya ayat-ayat Alkitab ya. Oke, ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 34 ayat 18. Jadi adik-adik yang ada Alkitabnya di sampingnya ya, silahkan dibuka Mazmur 34 ayat 18. Kita akan baca bareng-bareng ya, dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Oke, jadi firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Ayub yang walaupun Tuhan izinkan dia orang yang benar, tapi Tuhan mengizinkan semua kemalangan terjadi dalam dirinya, mulutnya tetap memuji Tuhan ya. Dan dia tetap tidak menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut ataupun marah sama Tuhan kenapa dia harus tertimpa musibah sebanyak itu. Ya, sama dengan kita, apapun yang kita hadapi sekarang, kesulitan yang adik-adik hadapi sekarang, tetap percaya sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan, jangan bersungut-sungut sama Tuhan, tapi pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Ya, oke. Nah, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, ya, kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik di rumah, tutup matanya dan lipat tangannya, kita akan doa bareng-bareng. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami bisa ibadah online sekolah minggu. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hari ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan, bisa memberikan semangat yang baru Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan Tuhan dengan keadaan tubuh yang sehat, sehingga kami Tuhan dapat kembali beribadah sekolah minggu Tuhan walaupun secara online. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk keadaan sekarang ini yang belum membaik, tapi kami percaya semua adalah rencana Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus juga yang akan lindungi dan jagai sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah dan sampai ketemu minggu depan.